bude kan, ya kan? Ya bude atau bude, ya. Oke, dia berprotes. Tapi kalau ada sesuatu yang membangun dan memberikan saya motivasi, saya buka telinga saya kepada saya bilang good job, ya. Saya bilang itu baru bekerja. Jadi saya salut. Anak-anaknya 4 kuliah semua. Dia bilang saya kontak banding cari duit. Anak-anak saya kuliah, luar biasa. Sekarang dia sudah tinggal di rumahnya sendiri. Jadi persis seperti Pak Aris. Dia bilang kalau bukan Tuhan Pak, saya keluar masuk dan bangun datang dari tahun 96 kalau tidak salah Jakarta. Dia berusaha. Jadi saudara, Paulus mengajarkan kita supaya kita tahan. Ini hilang soalnya. Boleh kan? Ini setahu apa? Baterainya. Tes. Ya. Jadi, negara tidak boleh dibilang tes. Tes ini ya. Agnes. Ya. Jadi Paulus mengajarkan kita supaya kita punya ketahanan diri. Saya berkali-kali mengutip satu buku psikologi bahwa orang itu tidak hanya mengandalkan IQ. Selain IQ ada, sekarang ini bukan cuma IQ. Selain IQ ada SQ. Selain SQ ada EQ. IQ itu intelligence question. Lalu kemudian SQ adalah spiritualitas question. Yang ketiga adalah EQ adalah emotional question. Yang keempat ini yang terbaru adversity question. Kecerdasan bertahan. Kecerdasan bertahan itu ada 3. Yang paling rendah itu quietness. Yang kedua itu campus. Yang level tertinggi adalah climbers. Sudah Paulus ada di titik yang ketiga. Kecerdasan bertahannya itu tinggi sekali. Climbers. Kalau quieters ada masalah dia langsung diam. Kalau campers ada masalah dia tunggu waktu. Seperti orang camping dulu baru kemudian maju. Tapi kalau climbers dia menanjak terus apapun yang terjadi, ada hambatan dia belok kiri atau serong kanan, dia terus maju. Saudara-saudara, kita dalam proses belajar ke tahap yang ketiga. Saya yakin orang Kristen bukan quieters, bukan campers, tapi kita belajar lagi climbers. Makanya saya dari dulu mau orang bilang apapun, apakah menurut saya nggak peduli, ya kan? Saya nggak peduli. Saya pakai prinsip apa? Kodok bude. Saya pakai prinsip kodok tuli. Pernah dengar cerita kodok tuli? Ini mereka mau berlomba di menara, ada sebuah menara kosong. Di situ ada tangga tinggi. Lalu kemudian dibuat perlombaan siapa dari kodok-kodok itu kata-kata itu tumpah. Ya, tumpah kalau kita bilang ya. Siapa yang bisa menaiki tangga paling atas dia yang nanti jadi juara. Siapa duluan? Jadi manusia itu nonton. Kemudian mulailah kodok-kodok kata-kata itu berlomba. Satu persatu menaiki tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Tetapi ada beberapa kata di pertengahan itu sudah gugur. Mereka tidak bisa maju karena apa? Banyak yang berteriak, nggak mungkin. Masa kata bisa sampai di tangga yang ke-100? Nggak mungkin. Beberapa itu turun karena tidak tahan mendengarkan omongan-omongan seperti itu. Lalu kemudian yang lain berusaha sampai itu di tangga 70 gugur. Tapi ada satu ekor kata, dia pelan-pelan naik terus sampai di tangga yang ke-100. Orang-orang yang nonton kaget, ini bisa ya? Dia turun pelan-pelan, lalu ditanya, bagaimana cara kamu sampai bisa ke atas? Dia diam. Bagaimana sampai kamu bisa sampai ke atas? Kamu kuat? Dia diam. Setelah diperiksa ternyata dia bohong. Ya kan? Dia bohong, kata yang bohong.
semelek-melek begitu ya. Ya kan, apalagi semua mulai bawa tidak. Jangan. Saya juga bukan orang yang seperti Paulus, tapi kita belajar sama-sama. Kita belajar bersama. Jadi di dalam segala langkah Paulus dia menyatakan ya kekuatan-kekuatan. Ayatnya yang berikut, ayatnya yang ke-6 dan 7. Ayatnya yang ke-6 dan 7 apa sudah disebut tadi ya, mengenai menyatakan kuasa-kuasa semua. Yang ayat berikut 9-10. 9-10 berisi prinsip-prinsip hamba Tuhan yang sejati. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-9, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Ya, tidak dikenal tapi di dalam Tuhan sekali waktu nanti dia akan dipublish oleh Tuhan, bukan dipublish oleh TikTok. Ya kan? Saya punya TikTok cuma yang nonton 100, 200, iya ada yang 1.000. Ya kan? Saya coba buka TikToknya, iya ada yang 1.000. Kalau nanti mau menjadi itu selebgram TikTok kenal seleb TikTok gitu ya. Teman-teman kalau ada yang punya talenta di situ lakukan ya. Mau jadi YouTuber, selebgram, seleb TikTok begitu ya. Tapi kalau tidak terkenal, lakukan saja prinsip ini. Ya, terus beriman, lakukan yang terbaik, jangan tipis telinga. Maka Tuhan yang publish kita di kemudian hari. Dikatakan pada ayatnya, pada bagian yang berikut, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Nyaris mati. Ya kan, saya sudah cerita, orang kalau datang di Jakarta itu pasti akan ada dalam fase sulit. Tidak ada di sini yang fasenya enak-enak terus. Semua pernah menderita. Ya, saya dengan Mama Butet pernah makan Indomie waktu tahun 2001-2002. Waktu saya baru mulai kuliah, dia belum bisa masuk kantor. Memang kok kita cuma makan Indomie, ya kan? Indomie 3 bungkus itu kita usahakan mah dipotong-potong biar bisa 1 minggu, yang penting ada buah. Saya kalau makan yang penting ada buah. Saya bilang sama Mama Butet, "Ma, ayolah kita ke Karawaci. Kan ada abang mulai saya di sini." Dia bilang, "Apa? Saya jangan Pak. Karena kalau orang Batak sudah datang seperti ini, sudah ada nilai." Saya bilang, "Ya jangan saya." Ya kan? Sudah makan Indonesia tidak? Makan Indonesia. Tiba-tiba dia sakit. Waduh, panas badan. Badan saya makin tinggi panasnya, bagaimana ini? Saya bilang, "Tuhan, bagaimana ini, saya tidak ada uang." Tiba-tiba Ibu si Mengusung ya, ibu yang di Bekasi ya, "Pemerintah bisa nanti sore pimpin di mana? Saya ada acara 10 begitu." Saya pinjam uang 25.000 sama Dani. Ada orang yang tetangga saya, tetangga bos, dia kerja di. Dia bilang, "Dah, saya mau pimpin nanti sepulang saya kan." Dia kasih 25.000. Saya naik taksi waktu itu. Sampai di situ saya lihat 25.000 bahas. 25.000 bahas. Persekusi tidak ada. Cuma kalau pulang saya pikir aman gitu ya. Saudara, pulang dikasih 200, kita bisa beli obat, bisa kembalikan utang. Semua orang kalau dari Jakarta pasti pernah mengalami fase itu. Makanya kalau ada yang bilang aman, aman. Tidak menderita, tidak. Saya bilang luar biasa kayak sekali ya. Tidak ada. Semua kita sama-sama menderita di sini. Dan penderitaan itu harus membuat kita tahan mati. Ya, harus membuat tahan mati. Saudara, kalau tidak punya Tuhan, 3 bahasanya. Oleh apa yang kata sih? Barat hidup. Bahasa yang kedua, jago risiko menyalahkan orang lain. Apa saya bilang kau kan? Yang bilang dulu pindah di Jakarta, ya kan? Yang ketiga, gue, awenu pengiringan kami. Tuhan, kenapa tidak memperdulikan kamu? Yang pertama, kalau orang tidak punya iman, menyalahkan keadaan. Yang kedua, menyalahkan orang lain. Yang ketiga, menyalahkan Tuhan. Menyalahkan Tuhan. Tapi Paulus mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Sebagai orang yang jatuh nyaris mati, lalu Tuhan membuat kami tetap hidup. Yang ketiga, sebagai orang yang
dihajar tapi tidak mati. Ya kan? Mohon maaf. Saya pernah mempastorat seorang ibu di Bintang. Dia cerita pengalaman, Pak, dulu saya hampir bisa dengan